Sebelum memulai praktik tes diskusi ini, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama terlebih dahulu. Selanjutnya, Ragil akan menyampaikan pendahuluan manfaat, konflik, data statis. Kepadanya, saya persilakan. Terima kasih kepada Nana Silvi yang telah membacakan mengumpulkan pengetahuan. Yang kedua, lancar membaca. Yang ketiga, memperkaya wawasan di berbagai bidang seperti sains, sejarah, ataupun seni. Yang keempat, melatih kemampuan untuk berpikir kritis dalam membaca. Yang kelima, menganalisis. Yang keenam, mengevaluasi informasi. Yang ketujuh, mengasah imajinasi. Ada juga masalah atau konflik yang akan kita hadapi. Di antaranya, yang kesatu, rendahnya membaca di kalangan siswa karena pengaruh media sosial atau gadget. Yang kedua, kurangnya akses ke buku cerita sekolah. Dan kita pasti akan memiliki solusi dan strategi dalam menanggapi hal yang ada di atas. Bisa memanfaatkan teknologi membaca seperti membaca e-book atau artikel online yang bermanfaat. Berikut data tentang kemampuan membaca anak di Indonesia. Nomor 1, 50% siswa kelas 1 belum bisa membaca dan menulis dikarenakan akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Yang kedua, hanya 6,6% siswa yang mampu membaca dengan baik dan memahami isi bacaan. Yang ketiga, minat membaca masyarakat di Indonesia sangat rendah, hanya 0,001% menurut UNESCO. Dari data di atas, kami mendapatkan data ringkas dari sumber 1. Kantor Staf Presiden atau CNN Indonesia. Kedua, Indra Carismiadi atau Antara News dan UNESCO atau CNBC. 1. Kantor Staf Presiden atau CNN Indonesia. Kedua, Indra Carismiadi atau Antara News dan UNESCO atau CNBC Indonesia. Data ini memberikan gambaran umum tentang kondisi literasi anak Indonesia, meskipun belum ada angka yang spesifik yang mencakup seluruh populasi anak. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Salma dan Esa untuk menyampaikan pro dan kontra. Kepadanya saya persilakan. Tentang pentingnya membaca, ada kisah tokoh sukses dunia seperti Elon Musk atau Bill Gates yang mengaku bahwa membaca buku menjadi salah satu kunci kesuksesan mereka. Membaca adalah jendela dunia, karena melalui membaca kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak terbatas, baik dari buku pelajaran, artikel maupun literatur lainnya. Dengan membaca, kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memahami berbagai sudut pandang. Selain itu, membaca dapat memperbanyak kosakata, dapat memperbaiki tata bahasa, dan meningkatkan kemampuan menulis siswa. Membaca juga dapat membangun kebiasaan positif, kita bisa mengelola waktu dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada hiburan. Minat baca yaitu menyediakan daftar baru sesuai minat, membaca dari yang menurut kita seru, ada novel atau buku cerita. Kontra dalam membaca, tidak semua siswa memiliki minat membaca. Beberapa merasa membaca adalah kegiatan yang membosankan, terutama jika bahan bacaannya tidak relevan dan minat mereka. Membaca memerlukan waktu dan konsentrasi yang sulit dilakukan oleh siswa yang memiliki jadwal padat atau lebih suka aktivitas instan seperti menonton video. Dengan teknologi saat ini, siswa dapat belajar melalui video podcast atau aplikasi interaktif. Siswa yang malas membaca dapat mengalami berbagai dampak negatif, seperti kurang pengetahuan dan wawasan, sulit mengembangkan potensi diri, sulit memahami materi pelajaran, sulit memahami keberagaman bangsa, sulit mendapatkan pekerjaan, dan mudah termakan berita palsu. Terima kasih. Sekian data